Di tengah wabah dan derita, mari kita sujud dan berdoa untuk mereka yang letih di garda depan, berjuang di tengah kegelapan, dan untuk dunia kita. Mohon Tuhan pulihkan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Kami GKRI Anggur Baru Surabaya ingin menjadi gereja yang bersahabat dengan kota dan warga yang sedang terdampak COVID-19 melalui pemberian pertolongan kepada masyarakat yang terdampak akibat karantina wilayah, pembatasan sosial berskala besar, usaha berhenti, terkena PHK, tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan. Kami GKRI Anggur Baru Surabaya bersama para jemaat, simpatisan, pengusaha, dan seluruh dermawan yang tersebar di Surabaya sehati menyisihkan waktu dan menggalang dana bagi masyarakat di Surabaya yang terdampak pada perekonomian akibat COVID-19. Kami GKRI Anggur Baru Surabaya memberikan juga tenaga, dana, pemikiran dan hati kami kepada sesama yang sedang membutuhkan pertolongan. Beberapa hal yang telah kami lakukan antara lain pembagian sembako bagi para tukang becak, tambal ban, driver ojol, dan orang-orang lain yang membutuhkan. Selain itu kami juga membagikan 100 bungkus nasi bungkus setiap minggunya untuk membantu sesama yang membutuhkan, karena kami peduli dengan sesama. Program kasih kami juga kami tujukan untuk para anak di panti asuhan dan di Ponsos Keputih sebagai tempat penanganan DPM serta lansia di Surabaya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Amin.
Ya, shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali bertemu dalam ibadah online GKRI Anggur Baru Surabaya. Kita akan masuk dalam menyembah Tuhan, kita akan meninggikan Allah kita. Kita akan meninggikan Allah kita. Dia yang layak dipuji, Dia Allah yang layak disembah. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau menghampiri Allah yang hidup. Allah kita yang luar biasa. Allah yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu.
Engkau. Haleluya. Engkau Allah yang hebat, kudus-kuduslah Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Segala kemuliaan, hormat hanya bagimu. Kau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Kau Raja kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, keagungan hanya bagimu. Kau Tuhan kami, ditinggikan, diagungkan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, kemuliaan hanya bagimu. Kau Tuhan dan Raja kami. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur bagimu. Terpujilah Tuhan, terpujilah namamu. Ditinggikan, diagungkan. Kau Tuhan kami, Kau Raja kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasamu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasamu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasamu mengubah hidupku.
penuh kemuliaan yang menuntun hidupku menjadi sempurna. Penuh kemuliaan yang menuntun hidupku menjadi sempurna. Penuh kemuliaan. Beri sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan bagi kami. Hari ini kalau Tuhan beri kami lagi waktu untuk memuji dan menyembah Engkau, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau bersorak bagi Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita boleh lagi beribadah bersama di tempat ini. Kita akan memuliakan, memuji dan meninggikan Allah kita. Karena Dia adalah Allah yang layak dipuji. Amin. Mari kita akan meninggikan Allah kita. Mari kita bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Bukanlah kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami, satukanlah kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Tercurah dari surga, bumi bersukacita. Kau tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Kau tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Kau tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus itu semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah,
tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa mari bangkitkan, mari bersorak baginya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Ya, saya percaya kita semua diberkati. Amin. Ya, saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini, firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja. Tapi firman Tuhan itu boleh jatuh di tanah yang subur. Firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Roh Kudus hadir di sini, amin. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja.
tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Allah yang suka. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Roh Allah turut bekerja antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama mendengar firman Tuhan. Hamba-Mu ingin menyampaikan pesan-Mu kepada umat-Mu yang berada di rumah dan bagi mereka yang mendengar siaran ini. Tuhan memberkati firman Tuhan sehingga kami bertumbuh di dalam firman-Mu di tengah-tengah serangan COVID-19. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu, mengurapi anak-anak Tuhan, mereka yang berada di rumah, sehingga mereka pun mengalami berkat Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita mendengar khotbah hari ini. Makna pencurahan Roh Kudus bagi kita. Lah, Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita baca bersama dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu yang saya kasihi, ada 3 pokok pembahasan kita hari ini. Pertama, Roh Kudus memberi kehidupan yang baru. Kedua, Roh Kudus memberi tugas yang baru. Dan yang ketiga, Roh Kudus mempersatukan orang percaya yang lahir baru. Yang pertama kita melihat, Roh Kudus memberi kehidupan yang baru. Dalam ayat 2 dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi rumah di mana mereka duduk. Jadi kita melihat di sini tanda pertama pencurahan Roh Kudus, tiupan angin. Nah, kita melihat di sini pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus tiba-tiba turun dari langit dengan suara gemuruh
Dan tiupan angin keras memenuhi ruangan di mana murid-murid berkumpul. Yang unik, dalam peristiwa hari raya Pentakosta ini, tanda pertama yang muncul adalah angin. Istilah angin dalam perjanjian baru sering digunakan kata anemos. Namun dalam peristiwa hari raya Pentakosta, kata yang dipakai oleh penulis Kisah Para Rasul adalah ponoia. Ponoias dengan kata lain ponoa. Nah, mari kita lihat istilah ini hanya 2 kali dipakai dalam seluruh perjanjian baru. Yang pertama, di dalam Kisah 2 ayat 2 diterjemahkan angin. Dan yang kedua, di Kisah 17 ayat 25 yang diterjemahkan nafas. Kekhususan istilah yang dipakai dalam Kisah Para Rasul menarik untuk kita teliti, Pak Ibu. Mari kita melihat di dalam Septuaginta, yaitu perjanjian lama dalam berbahasa Yunani, istilah Kejadian pasal 2 ayat 7 diterjemahkan di situ, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian juga di dalam Kejadian pasal 7 ayat 22 disebut nafas hidup. Nah, pada waktu terjadi baptisan Roh Kudus, pertama-tama terdengar suara angin. Hal ini sama pada waktu Adam diciptakan oleh Allah. Allah menghembus nafas hidup ke dalam hidung Adam. Nah, mari kita melihat. Inilah arti bahwa kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita adalah memberi hidup yang baru. Untuk mengerjakan hal-hal yang baru, saudara. Untuk memuliakan Allah. Amin. Tanda Roh Kudus tidak mungkin. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita dapat mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Sama seperti penciptaan Adam bersifat khusus, yaitu dibentuk dari debu tanah. Kejadian 2 ayat 7. Dalam penciptaan manusia baru yang lahir baru, hidup kita diperbaharui. Dan bila dihubungkan dengan gereja, maka gereja harus selalu ada pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, sejak gereja berkembang seluruh dunia ini, jarang terjadi tanda-tanda spektakuler seperti hari Pentakosta. Namun, masih ada orang-orang yang mengalami kelahiran baru, diubah oleh Roh Kudus, oleh karena imannya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara, dulu kita adalah manusia berdosa. Hidup kita penuh dalam dosa. Kita dikuasai kejahatan dan melakukan pelanggaran. Manusia lama kita memiliki karakter yang bertentangan dengan karakter Tuhan. Sehingga kita hidup di bawah murka Tuhan. Namun setelah kita bertobat dan mengalami kelahiran baru, maka kita diubah oleh Roh Kudus dan siap terlibat dalam pelayanan Tuhan. Pertanyaan, apakah saudara sudah diubah dan telah berubah menjadi manusia baru? Ini perlu Bapak Ibu kita perhatikan. Mari kita lihat poin kedua. Roh Kudus memberi tugas baru. Tanda kedua yang terjadi pada saat pencurahan Roh Kudus adalah lidah-lidah api seperti nyala api. Walaupun ada nyala api, namun tidak ada seorang pun murid Tuhan yang terbakar oleh api itu. Nah, inilah yang disebut oleh Yohanes Pembaptis, baptisan Roh Kudus yang disertai nyala api. Di dalam Lukas 3 ayat 16, Yohanes 1 ayat 33, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 5 yang saya bacakan. Sebab Yohanes membaptiskan dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Peristiwa, saudara, turunnya lidah-lidah api dalam Kisah 2 mempunyai kesamaan pada waktu Tuhan berbicara kepada Musa
dalam nyala api di semak duri. Dalam Keluaran 3 ayat 1-6. Nah Bapak Ibu, kehadiran Tuhan kepada Musa melalui nyala api di semak duri. Dan semak duri itu juga tidak terbakar. Inilah suatu penglihatan luar biasa yang dialami oleh Musa. Dan ini merupakan tugas baru bagi Musa dari Tuhan untuk dia kembali ke Mesir, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi kita melihat di sini dalam peristiwa hari Pentakosta, tanda lidah-lidah seperti nyala api di atas kepala para murid merupakan meterai Roh Kudus, dimulainya suatu tugas baru. Dan tugas baru adalah pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kalau saudara sudah mengalami lahir baru dan sudah mengalami kuasa Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka seharusnya saudara juga pergi memberitakan Injil kepada orang lain. Amin. Orang yang mengalami dibakar oleh api Roh Kudus pasti mempunyai tugas untuk pergi, memberitakan Injil kasih karunia kepada orang lain. Puji nama Tuhan. Kalau saudara mempunyai tanda-tanda mengalami Roh Kudus, tapi tidak pernah pergi memberitakan Injil Tuhan, maka tidak ada artinya karunia yang ada pada saudara. Kembangkanlah karunia saudara dengan pergi memberitakan. Maju terus. Mari kita melihat Musa. Seperti Musa, dia melihat nyala api pada semak duri dan mendengar suara Tuhan memanggil dia, mengutus dia pergi kembali ke Mesir. Maka tidak ada alasan untuk tidak mentaati perintah Tuhan. Saudara dan saya juga harus mentaati amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Murid-murid Tuhan bukan orang terpelajar. Namun saudara, mereka taat kepada amanat agung Tuhan Yesus untuk pergi memberitakan Injil kerajaan Allah. Bagaimana dengan saudara? Marilah kita bersama pergi memberitakan Injil. Puji Tuhan. Nah, yang ketiga, Roh Kudus mempersatukan orang percaya yang lahir baru. Saya bacakan ayatnya. Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tanda ketiga yang dinyatakan Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah kemampuan murid-murid berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Inilah tanda ketiga bagi murid-murid Tuhan. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Salah satu peristiwa yang terbesar kalau saudara membaca Alkitab di dalam Perjanjian Lama, sehingga orang tersebar ke seluruh dunia, adalah pada waktu Tuhan mengacaukan bahasa manusia pada saat manusia membangun menara Babel di dalam Kejadian 11. Usaha manusia di sini melawan Tuhan dipatahkan dengan Tuhan mengacaukan bahasa manusia, sehingga terjadi berbagai bahasa sampai sekarang, dan akibatnya manusia tersebar ke seluruh dunia. Sebaliknya, kalau kita perhatikan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, hari Roh Kudus membaptis murid-murid, semua suku dan bahasa dipersatukan menjadi umat pilihan Tuhan untuk pergi memberitakan Injil Tuhan. Inilah salah satu fungsi Roh Kudus, adalah mempersatukan kita orang percaya untuk pergi memberitakan Injil Tuhan. Amin, saudara. Perhatikan kisah pasal 2 ayat 6 sampai 7. Dikatakan banyak orang mendengar bahwa para murid itu berbicara dalam bahasa manusia dari tiap suku bangsa yang datang di Yerusalem. Orang-orang dari setiap suku itu heran bahwa para rasul berbicara memakai bahasa mereka, dan mereka mengerti firman Tuhan yang disampaikan di dalam Kisah 2 ayat 9 sampai 11. Nah, Bapak Ibu, bagi kita sekarang
yaitu saudara dan saya yang sudah lahir baru, pasti mempunyai kerinduan untuk bersekutu dan bersatu bersama dengan yang lain. Dan Roh Kudus ingin mempersatukan kita untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, bila masih ada orang-orang yang belum lahir baru, maka orang tersebut belum memiliki Roh Kudus atau Roh Kristus. Tetapi, saudara, orang yang memiliki Roh Kudus mempunyai ciri khas adalah hidup dalam damai sejahtera dan penuh belas kasihan. Orang yang memiliki Roh Kudus tidak iri hati, tidak ada roh kebencian, tapi hidupnya saling mengasihi dan bersama membangun gereja. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita seharusnya tidak ada perpecahan atau perselisihan, tetapi hidup dalam kesatuan, satu dengan lain saling mengasihi. Orang yang memiliki Roh Kudus tidak egoisme atau tidak sombong, tetapi hidupnya dalam kerendahan hati. Janganlah kita membanggakan diri. Tuhan sangat benci kepada orang yang sombong, saudara. Ada moto yang berkata, bersatu kita teguh, kita kuat, bercerai kita runtuh. Memang benar, kesatuan penting untuk memajukan pekerjaan Tuhan di gereja kita. Amin. Nah, jika dalam bahasa, di dalam peristiwa Menara Babel Tuhan mencobalaukan bahasa manusia karena dosa, maka pada waktu pencurahan Roh Kudus dan pada zaman sekarang ini, bahasa dipakai menyatukan berbagai bangsa untuk pergi memberitakan Injil Tuhan. Amin, saudara. Itulah, saudara, tugas kita. Dan sebagai penutup saya mau simpulkan. Pertama, Roh Kudus memberi kehidupan yang baru bagi orang percaya. Saudara, terimalah Roh Kudus. Undanglah Tuhan Yesus. Saudara mengalami hidup baru bersama Dia. Yang kedua, Roh Kudus memberi tugas baru bagi saudara yang menerimanya. Ada kemauan pergi melayani Tuhan dengan karunia yang ada pada saudara. Yang ketiga, Roh Kudus mempersatukan orang percaya yang lahir baru untuk memuliakan Tuhan. Allah membutuhkan setiap saudara, setiap murid Tuhan untuk taat melakukan firman Tuhan. Akibat ketaatan, menantikan janji Bapa seperti murid-murid, mereka diurapi Roh Kudus, mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Sungguh luar biasa. Pertanyaan, apakah saudara hidupmu sudah diperbaharui Tuhan? Apakah saudara sudah diurapi untuk memberitakan Injil? Apakah saudara sudah dipersatukan dengan sesama untuk melayani Tuhan dan untuk memuliakannya? Mari kita saat ini mencerminkan suatu kehidupan baru di dalam Kristus untuk membawa orang kepada Kristus. Ingatlah, waktu kedatangan Tuhan sungguh sudah dekat. Bila saudara bersama dengan saya membaca Matius 24 ayat 22, menjelaskan bahwa waktunya dipersingkat. Ayat ini sangat sungguh bisa memberi kekuatan bagi saudara yang percaya. Saya bacakan ayat ini. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Ingat baik-baik. Kalau Tuhan tidak persingkat waktu, tidak ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara dan saya orang-orang pilihan. Tuhan melindungi saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita yang ada di rumah. Dan inilah pesan saya. Tetaplah setia dan menantikan kedatangan Tuhan. Harinya sudah mendekat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan kami sudah dengar. Dan biarlah firman Tuhan itu memacu kita, orang yang percaya, untuk pergi memberitakan Injil. Karena Engkau sudah memperlengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus.
Berkati umat-Mu yang ada di rumah. Berkati mereka satu persatu. Terpujilah Engkau Bapa. Engkaulah Allah yang sudah menyelamatkan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah di dalam Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah melayani kita hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dalam keluarga dan pelayanan. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini seundang jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri, kita akan memuji Allah kita. Mari kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Dia, Allah yang mengasihi engkau, dan dengarlah kebenaran Allah. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati, satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Allah adalah sumber penghiburan, pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu mengalami kelimpahan dalam pengharapan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, semua yang percaya bersama saya berkata, amin.